Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Asyrul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Segala puji dan puji syukur senantiasa kita ucapkan terus kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita jemaah. Karena dengan bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjadikan nikmat itu menjadi berbarokah. Berbarokah dari jumlahnya dan berbarokah dari penggunaannya, yaitu manfaatnya. Maka lihat betapa banyak orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun dalam pandangan kita mungkin tidak ada apa-apanya nikmat tersebut, tetapi dengan nikmat tersebut mereka bisa beribadah, mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mereka menjadi hamba-hamba pilihan Allah Rabbul Alamin yang dimasukkan ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya cerita beliau pernah tidak ada makanan di dalam rumah beliau. Bahkan sampai 3 bulan tuh tidak ada asap yang keluar dari rumah beliau, tapi beliau adalah akhsyahum al-abdu ilallah, orang yang paling takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan orang yang paling bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salamu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk duduk di Riyadhus Shalihin, taman dari taman orang-orang saleh, yaitu berkumpul mengkaji kalam Allah, mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi hamba-hamba terbaik, hamba-hamba yang dicintai dan diridai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita berbahagia ketika Allah Rabbul Alamin memberikan kita nikmat sehat dan nikmat waktu luang, dan kita menggunakan nikmat tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada 2 nikmat kata beliau yang banyak di antara kita itu melalaikan nikmat tersebut. Yang pertama adalah nikmatus siha, nikmat kesehatan. Karena banyak kita lihat orang-orang yang sehat dia tidak mau sholat, banyak orang-orang yang sehat dia tidak mau taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi kesehatan tersebut kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Kita gunakan untuk bisa duduk di majlis ta'lim, kita gunakan untuk bisa mempelajari kalam Allah, maka kita adalah orang yang terbaik. Kemudian nikmat yang berikutnya adalah nikmat waktu luang, dan itu juga kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita. Pelajaran membahas yaitu adab yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab yang dituliskan oleh Fuad bin Abdul Aziz, yaitu Kitabul Adab, kumpulan adab sehari-hari
atau etika seorang muslim sehari-hari yang dia lakukan dalam kehidupannya, jemaah. Maka kemarin kita membahas tentang masalah adab-adab membaca Al-Quran. Maka yang ke-15 dari adab tersebut, yaitu halaman 27 dari kitab ini. Apa kata beliau? Menangis ketika membaca Al-Quran atau ketika mendengarkannya. Maka kedua hal ini, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, telah disebutkan dalam sunnah. Yang pertama sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Abdullah bin Syukhair radhiyallahu taala anhu, bahwa ia berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku melihat Nabi lagi mengerjakan salat, jemaah. Kemudian ketika beliau melakukan salat tersebut, aku mendengar ada suara dari tenggorokan beliau itu seperti suara yang bergemuruh, atau disebutkan dalam hadis yang lain seperti air yang mendidih dalam periuk. Dan ternyata beliau dalam keadaan menangis, dan beliau salat dalam keadaan menangis, jemaah. Beliau salat dalam keadaan menangis. Apa kaitannya dengan membaca Al-Quran? Beliau membaca kalamullah ketika salat, jemaah. Kemudian beliau mentadaburi ayat tersebut. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kita dengan azab neraka, maka Nabi SAW pun bersedih dengan hal tersebut, sembari mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, jauhkanlah diriku dari api neraka, ya Allah. Lindungilah aku, ya Allah. Lindungilah keluargaku, ya Allah, dan seterusnya. Kemudian beliau menangis. Apalagi jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita adalah orang-orang yang banyak melakukan dosa, jemaah, dan yang lainnya. Bahkan amalan kita ini enggak banyak, jemaah. Maka kita lebih utama merenungi itu ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kita dengan dosa kita menangis. Maka lihat sekelas Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau ketika hendak meninggal dunia, beliau menangis. Akhirnya para sahabat yang berada di dekat beliau pun bertanya, kenapa engkau menangis ya Abu Hurairah? Padahal kita tahu bahwasanya Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, bahkan disebutkan 5.000 hadis dihafal oleh Abu Hurairah. Dan sampai sekarang kita hafal hadis-hadis tersebut, kita baca hadis-hadis tersebut. Tapi beliau menangis dan beliau sembari mengatakan, sungguh perjalanan sangat jauh dan bekal yang aku siapkan terlalu sedikit. Dan itu kelasnya Abu Hurairah. Bagaimana dengan kita, jemaah? Dan kita harus pantas untuk menangisi dosa-dosa kita dan mengingat ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kita untuk dosa-dosa kita, kita menangis dengan hal tersebut, bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Quran, beliau menangis mentadaburi isi dari Al-Quran tersebut. Bahkan disebutkan pula dari Abdullah bin Shaddad mengatakan, aku mendengar Umar radhiyallahu taala anhu terseduh-seduh. Padahal ketika itu aku berada di saf terakhir. Beliau Umar membaca, qala innama ashku wa bathi wa huzni ilallah. Yakub menjawab, ini cerita Nabi Yakub. Bagaimana kata Nabi Yakub, sesungguhnya hanya kepada Allah lah aku mengadu kesusahan dan kesedihanku. Karena jelas setiap masalah kita ini kita serahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita menangis di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ibadah kita, ibadah salat, ibadah yang lainnya. Karena kita sedang bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah menangis mendengar bacaan Al-Quran. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Ibnu Mas'ud, Iqra, wahai Ibnu Mas'ud, bacakanlah untukku ya wahai Ibnu Mas'ud. Karena bacaan Ibnu Mas'ud ini Masya Allah bagus sekali, jemaah. Bacaannya ini tartil dan yang lainnya, suaranya juga merdu. Kemudian Ibnu Mas'ud ini pun sempat mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aqra'u alaikal Qur'an wa yanzilu alaik. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah aku yang akan membacakan engkau Al-Quran sedangkan Al-Quran turun kepadamu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku suka mendengar bacaan orang lain. Kadang-kadang kita kalau baca sendiri itu enggak karuan jemaah bacanya. Kadang kalau kita dengar ada suara orang sambil kita mentadaburi itu artinya dan lainnya, kadang-kadang itu masuk ke dalam hati kita ya jemaah. Kemudian
Dia pun membaca, ini Ibnu Mas'ud pun ini membaca untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ketika beliau mengatakan fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakahlah halnya orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap umat-umat dan kami mendatangkanmu wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Maka beliau pun mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, cukup kata beliau. Akhirnya Ibnu Mas'ud pun melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua matanya pun meneteskan air mata atau beliau berlinang dengan air matanya jemaah, karena sangat berat ternyata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Al-Qur'an, wahai Muhammad, kelak kami akan hadirkan engkau menjadi saksi orang-orang yang telah kafir dan engkau akan bersaksi bahwasanya seperti ini, sedangkan mereka adalah umatmu yang tidak mau menerima apa yang engkau serukan kepadamu. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menangis dengan hal tersebut, bersedih dengan hal tersebut, karena ternyata Nabi tidak ada daya dan upaya ketika umatnya melakukan kekufuran kepada Allah tabaraka wa taala, melakukan pelencengan dari syariat Allah tabaraka wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melakukan hal tersebut. Bahkan yang pernah kita sebutkan nih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para umatnya kita di padang mahsyar, mengatakan ana antadzirukum fil haud, aku tunggu engkau di telagaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika ada sekelompok orang yang hendak ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun kemudian mereka pun dicegah dan tidak boleh masuk ke dalam telaga tersebut. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummati ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, kenapa engkau tidak membiarkan mereka untuk datang ke telagaku ya Allah, kemudian mereka bisa meminum dari air telaga tersebut ya Allah. Maka dikatakan kepadanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, anta la tadri ma hadisu ba'dak, wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Akhirnya Nabi pun sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan kepada mereka, suhkon, maka jauhkanlah dia sembari bersedih dengan kita jemaah. Karena kita sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau akan menjadi saksi kita kelak pada hari kiamat, dan beliau tidak bisa membantu kita dengan apa yang telah kita lakukan dari kekufuran dan yang lainnya. Kemudian adapun yang dilakukan oleh sebagian orang nih sekarang nih, pada zaman sekarang ini, ada orang yang teriak-teriak dia membaca Al-Qur'an. Ada orang yang meratap, menangis dengan keras misalnya. Maka semua ini telah keluar jalan yang lurus. Akan tetapi kata beliau, jangan sampai ada sangkaan bahwa kami menempatkan hukum ini secara umum. Enggak. Ini hukum ini maksudnya apa? Bagi orang-orang yang memang ternyata mengada-ngada dia, seolah-olah supaya dia diperhatikan, dia menangis, berteriak, bahkan dia juga menampar dirinya ketika tahu dosanya banyak misalnya. Maka jelas ini adalah sesuatu yang tidak benar. Adapun ketika dia menangis, terdengar suaranya karena dia takut kepada Allah tabaraka wa taala, karena dia kembali kepada Allah Rabbul Alamin, maka jelas hal tersebut adalah sesuatu yang baik dan yang lainnya. Kemudian beliau menyebutkan di sini, Syekh Fuad bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, dan sangat disayangkan sekarang pada zaman ini pula, banyak di antara kita, kata beliau, ketika mereka sholat tarawih atau sholat malam, kemudian para imam membaca doa qunut, mereka menangis sejadi-jadinya ketika mendengarkan doa qunut tersebut, tetapi ketika membaca Al-Quran atau dibacakan Al-Quran, dia sangat lalai dengan Al-Quran tersebut, kata beliau. Maka ini adalah hal yang berlebih-lebihan dan yang lainnya. Maka silakan kita juga mempelajari Al-Quran, kita pahami artinya, karena ternyata Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi juga harus dipahami. Maka hendaknya kalian memperhatikan bahwa sesungguhnya keadaan manusia yang paling sempurna
adalah mereka yang disifatkan oleh Allah Rabbul Alamin dalam firman-Nya surat Az-Zumar ayat yang ke-23. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Allahu anzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan musaniya taksha'iru minhu juludal ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juludahum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa, mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang, gemetar karena kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita susah nih, kata Allah Rabbul Alamin, supaya kita bisa tenang dengan hal tersebut, kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, disebutkan oleh para ulama atau disebutkan yang lainnya, ternyata balasan itu sesuai dengan amalan yang kita perbuat. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan yang kita akan dapatkan. Contohnya misalnya, ketika engkau mengingat Allah dengan kebaikan tersebut, maka tidak ada lain, maka ketenangan yang akan diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Maka ingatlah, dengan mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, hati-hati orang itu akan menjadi tenang. Dan orang-orang yang paling sempurna, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, adalah orang yang memiliki keadaan seperti keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang tangisannya bergemuruh seperti bergemuruhnya periuk. Akan tetapi jika ada yang berdalih atau beralasan bahwa sebagian orang terdahulu pingsan, bahkan meninggal dunia ketika membaca Al-Quran atau dibacakan Al-Quran, atau mereka mendengar bacaannya, maka jawaban atas alasan ini adalah bahwasanya kami tidak mengingkari kisah-kisah dari sebagian generasi terdahulu. Ternyata orang-orang yang terdahulu, Masya Allah jemaah, ketika dia kembali membaca Al-Quran, mengingat kalamullah, membaca di sana ada pengingat-pengingat ketika dia hendak diperintahkan untuk bertobat dari dosanya, ada di antara mereka yang dia tersungkur bahkan meninggal dunia dan menyesali hal tersebut, bahkan dia sampai pingsan karena mengetahui ternyata dosanya terlalu banyak, dosanya terlalu berat. Maka kisah-kisah ini tidak kita pungkiri, kata beliau, akan tetapi tidak diketahui apakah hal ini terjadi pada zaman sahabat. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala meridai mereka. Maka hal ini terjadi karena menyentuh hati mereka, adalah sesuatu yang kuat dan yang menghantam tempat yang sangat lemah, yaitu hati mereka, sehingga mereka tidak mampu menahannya. Maka terjadilah apa yang terjadi. Mereka adalah orang-orang yang benar dari apa yang mereka hayati, dan mereka pun diberi udzur. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, disebutkan pula oleh Ibnu Mufli bahwasanya beliau mengatakan keadaan ini seringkali terjadi pada gurunya Imam Ahmad, baik dari sisi ilmu maupun amal, yaitu Syekh Yahya bin Al-Qattah. Imam Ahmad berkata, apabila seorang mampu menahan dirinya, maka niscaya Yahya akan sanggup menahannya. Dan hal itu juga terjadi pada selain mereka. Di antara mereka ada yang benar-benar dengan keadaan mereka, dan ada pula yang selain itu. Dan aku bersumpah bahwa yang berlaku jujur di antara mereka, sungguh ia mendapatkan kedudukan yang agung, karena juga bukan disebabkan oleh hati yang hidup dan mengetahui makna yang dibaca beserta kedudukannya. Maka di sini disebutkan oleh Ibnu Mufli, kemudian imam-imam yang lainnya pada zaman beliau-beliau ini, para ulama, mereka membaca Al-Quran, ada yang tersungkur, ada yang menangis, ada yang bersedih dengan apa yang dia baca dari Al-Quran tersebut, jemaah. Kemudian faedah yang bisa diambil dari hal ini, di antara faedahnya adalah disunnahkan meminta agar Al-Quran dibacakan dari qari yang baca. Ini baik yang bagus tajwidnya, yang bagus suaranya, dan yang lainnya. Maka hal ini jelas sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meminta kepada Ibnu Mas'ud supaya Ibnu Mas'ud membacakan beliau Al-Quran. Maka silakan, boleh kita
meminta sohib kita untuk bacakan Al-Quran, silahkan. Atau mungkin kita mendengar Al-Quran dari murotal misalnya, silahkan. Kemudian kita tadaburi bagaimana maknanya, apa tujuan Al-Quran tersebut dan yang lainnya. Maka itu akan terkadang membuat kita akan menjadi semakin tenang di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Senangnya semakin tenang dari kesibukan kita atau kesusahan kita di dunia ini. Bahkan akan membuat kita semakin nyaman dan yang lainnya. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Maka sungguhnya dengan mengingat Allah Rabbul Alamin, maka hati-hati engkau itu menjadi tenang. Maka di antara adab untuk membaca Al-Quran jemaah, bolehnya seseorang yang membaca Al-Quran tersebut atau yang mendengarkan Al-Quran tersebut menangis boleh. Mau dia dalam keadaan sholat atau tidak sholat boleh. Sebagian ada orang mengatakan kalau menangis itu membatalkan sholat. Maka kita katakan tidak ada dalilnya menunjukkan hal tersebut. Karena Nabi SAW menangis. Oh, mungkin kecuali kalau air matanya menetes ke mulutnya kemudian dia minum. Sedangkan hal tersebut adalah membatalkan sholat, yaitu makan dan minum dalam keadaan sengaja. Mungkin bisa jadi itu yang dia maksud. Tapi sejatinya ketika ada orang menangis membaca Al-Quran, dia meminta kepada Allah, dia berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam sholatnya, maka sholatnya tidak batal, sholatnya sah, dan itu tidak menghilangkan kehusuannya. Bahkan disebutkan oleh para ulama, menangis dalam sholat itu adalah tanda-tanda atau salah satu dari tanda kehusuan dalam sholat. Dia mengingat dosanya, dia kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak ada yang dia ingat kecuali Allah Jalla Jalaluh. Tidak ada yang dia ingat kecuali dosa yang dia lakukan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian dia ingin bertobat kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Yang ke-16 adalah disunnahkan mengeraskan bacaan Al-Quran jika memang tidak menimbulkan mafsadat. Boleh mengeraskan bacaan Al-Quran kalau tidak bermudarat, tidak mengganggu diri sendiri, dan tidak mengganggu orang lain. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Azkar, sejumlah asar telah menyebutkan keutamaan menjaharkan suara. Dia keraskan suaranya. Dan juga ada keutamaan juga ketika ada orang mensirkan suaranya. Ada keutamaan menjaharkan ada, mensirkan ada. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Bahkan ada para ulama mengatakan untuk menyelaraskan keduanya, bahwa membaca dengan sir, suara pelan ini akan jauh atau akan menjauhkan seseorang itu dari sifat riya. Dan memang seperti itu jemaah. Ketika kita melakukan amalan ini nggak ada orang yang tahu itu, maka ikhlas itu lebih utama, ikhlas itu akan lebih kuat jemaah. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Thariqul Hijrataini tentang masalah di antara tanda-tanda amalan orang itu diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada tanda-tandanya. Mana? Ketika dia melakukan amalan tidak ada orang yang tahu kecuali dia dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tidak sebarkan ke orang lain. Bahkan amalan yang dia kerjakan itu dia lupa dengan amalan tersebut. Karena memang sesuatu yang tidak ada orang mengetahuinya itu akan lebih ikhlas. Atau bahkan ketika kita kerjakan tidak ada orang yang mengetahui kita mengerjakan hal tersebut, itu lebih ikhlas. Sholat kita misalnya di masjid, kemudian kita sholat di rumah, jelas sholat di rumah itu lebih ikhlas jemaah. Lebih ikhlas kita mengerjakan sholat di rumah. Akan tetapi yang diajarkan oleh Nabi, kalau sholat jemaah ya datang ke masjid. Jangan berdalil, oh Ustaz ikhlas kita kalau di rumah sholatnya, akhirnya dia sholat di rumah, gak datang ke masjid misalnya untuk laki-laki. Maka jelas ini bertentangan dengan Nabi SAW. Bagaimana dia bisa ikhlas? Ternyata dia menyelisih apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian maka mengeraskan suara menjadi lebih utama dengan syarat tidak mengganggu orang lain yang mungkin sedang sholat, sedang tidur, dan yang lainnya. Ini dibolehkan. Maka membaca Al-Quran dengan mengejarkan ini silakan, boleh. Kalau memang tidak mengganggu orang, silakan. Dan juga berhati-hati dengan sifat riya, sifat ujub.
apalagi suaranya Masya Allah baru selesai baca Al-Quran, dia baru selesai tahsin misalnya, kemudian dia ada ujian tahsin sama guru tahsinnya misalnya, oh bahasanya luar biasa bagus, tajwidnya luar biasa bagus, akhirnya dia mengambil Al-Quran, lagi sholat orang, lagi ada orang rame, kemudian mengencangkan suaranya supaya dia disanjung, maka jelas itu adalah perbuatan riya, dan itu hukumnya adalah haram, dan itu adalah kesyirikan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ar-riya'u syirkun, kata beliau, riya itu adalah kesyirikan. Maka silakan dilihat kondisinya. Kalau memang dibaca dengan jahar lebih menenangkan misalnya, kemudian tidak ada timbul riya, kemudian tidak memudaratkan kepada orang lain, jelas itu lebih utama. Tapi kalau dia mau membaca dengan sir, maka sifat itu bahkan menjauhkan seseorang dari sifat riya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka beliau mengatakan di sini, mengeraskan bacaan Al-Quran ini merupakan amalan yang sangat besar, karena akan memberikan manfaat kepada orang yang mendengarnya. Apalagi kalau suara kita bagus nih, orang yang dengar itu akan tenang rasanya, akan senang rasanya. Apalagi kalau jadi imam bacaannya bagus, maka tenang kita jadi makmum, tenang kita jadi makmum. Apalagi Masya Allah tajwidnya juga bagus, nadanya juga bagus, kita akan tenang mendengar bacaan tersebut. Cuman nanti yang membaca itu harus dia ikhlaskan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian bacaan itu pun dapat mengusir kantuk serta menambahkan sifat rajin dan giat. Kita lihat Masya Allah ada orang bacaannya bagus, dia rajin dan yang lainnya, ini akan berikan kita semangat. Lah kok kita yang sudah lama belajar enggak sebagus itu misalnya, kok kita malas-malesan dan yang lainnya, akan berikan kita semangat. Kemudian jika salah satu dari sekian niat ini dengan keras menyertai bacaan Al-Quran, maka membaca dengan jahar lebih utama. Kalau ditakutkan nanti akan timbul riaknya, karena keseringan kita seperti itu jemaah. Kalau kita melakukan amalan soleh, kadang-kadang akan timbul riak, mengatakan sudah nanti mudah-mudahan orang ini akan menyanjung kita, atau mungkin akan mengatakan oh engkau akan dikatakan ahli Al-Quran, engkau adalah da'i, engkau yang selainnya. Maka ini yang harus kita jaga jemaah. Kemudian akan tetapi ada baiknya bagi kami mengisyaratkan tentang sesuatu perkara yang penting, kata beliau, yaitu bahwasanya seseorang yang menjaharkan bacaan Al-Quran hendaknya memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini seperti sebagaimana yang disebutkan tadi, kalau membaca dengan jahar, perhatikan orang di sekitar kita, jangan sampai mengganggu mereka, jangan sampai mengusik mereka. Ada orang yang tidur misalnya, ada orang yang sedang sholat misalnya, ada orang yang membaca Al-Quran, gara-gara kita membaca dengan suara keras, mengganggu bacaan dan mengganggu kehusuan mereka dengan hal tersebut. Maka telah diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, bahwasanya Nabi SAW sedang melaksanakan i'tikaf di masjid. Lalu beliau mendengar orang membaca Al-Quran dengan suara keras. Nabi lagi i'tikaf, ada seorang sahabat yang baca Al-Quran dengan keras dia. Kemudian beliau menyingkap tabir dan bersabda, ketahuilah sesungguhnya masing-masing dari kalian ini sedang bermunajat kepada Rabbnya, maka janganlah sebagian di antara kalian mengganggu sebagian yang lainnya, dan janganlah sebagian dari kalian mengeraskan bacaannya sehingga ia mengganggu bacaan lainnya. Atau dengan tambahan beliau bersabda ketika sholat. Maka di sini beliau SAW mengingatkan kepada kita, maka silakan membaca, berdoa, berzikir, tapi ingat jangan sampai mengganggu orang yang berada di samping kita. Adapun kalau orang itu senang dengan kita baca, maka silakan, itu adalah sesuatu yang terbaik. Kemudian di sini beliau mengatakan catatan penting, seorang wanita tidak boleh membaca dengan jahat, mengeraskan suara di dekat laki-laki lain yang bukan mahramnya. Kenapa dikatakan tidak boleh di sini? Dan tidak bolehnya ini ada menyebutkan enggak nyampe haram, dia hanya sekedar larangan saja, karena ditakutkan akan terjadi fitnah. Tapi kalau terjadi fitnah, kemudian terjadi perbuatan yang haram, jelas hukumnya adalah haram. Dan itu yang disebutkan oleh para ulama. Apa itu? Saddud darai, menjaga, memotong hal-hal yang akan mendatangkan sesuatu atau hal yang mengantarkan kepada yang haram.
Kemudian di sini beliau mengatakan dikhawatirkan akan mendatangkan fitnah dengan wanita tersebut. Syariat Islam mengutamakan saddud dzara'i, yakni menutup segala celah jalan yang akan mengantarkan ke dalam perbuatan yang haram. Kemudian di antara faedahnya adalah hendaknya seorang mengucapkan dan melantunkan bacaan Al-Quran dengan tujuan memperoleh pahala. Itu intinya jemaah. Karena membaca Al-Quran ini adalah ibadah jemaah. Dan tidak ada lain yang kita cari dari apa yang kita baca adalah mencari pahala kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, adapun sebagian kecil kaum muslimin yang ia membaca Al-Quran tanpa menggerakkan kedua bibirnya. Ada orang mengatakan baca Al-Quran tapi enggak digerakkan bibirnya, maka beliau di sini Syekh Fuad bin Abdul Aziz mengatakan dia tidak membaca Al-Quran itu dan dia tidak mendapatkan pahala bacaan Al-Quran. Kalau ada orang melihat Al-Quran sama artinya, diam saja, enggak menggerakkan bibirnya, beliau mengatakan dia itu tidak membaca Al-Quran dan dia tidak mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran. Karena membaca itu harus menggerakkan bibir dia. Walaupun tidak didengar sama orang lain, maka silakan dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, dia dengar sendiri, maka itu namanya membaca dan dia mendapatkan pahala 1 huruf 10 kebaikan dan seterusnya. Tetapi apakah boleh orang ketika dia melihat Al-Quran tidak dibaca, tapi dia dibaca dalam hatinya? Maka beliau mengatakan boleh. Dan itu adalah mungkin dengan tujuan mentadaburi, dengan menelaah dan memahami artinya. Dia buka tuh terjemahan, dia lihat Al-Quran sama artinya, dia fokus di arti tersebut, maka silakan boleh. Dan dia ingin mentadaburi dan dia mendapatkan keutamaan dengan hal tersebut. Cuman dia tidak mendapatkan keutamaan membaca Al-Quran. Kecuali jika ia melafadzkan bacaan Al-Quran walaupun tidak didengar oleh orang lain yang berada di sekitarnya, maka enggak jadi masalah. Dan dia pun akan mendapatkan pahala. Mana pahala orang yang membaca Al-Quran? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Maka silakan kalian membaca Al-Quran, banyak-banyak baca Al-Quran. Ya sembari tadaburi Al-Quran tersebut. Karena pembacanya akan diberikan syafaat pada hari kiamat. Kemudian yang dimaksud oleh Nabi SAW ini adalah pembaca Al-Quran, yang mana mereka mengamalkannya sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan, man qara'a harfan min al-Quran falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan sama dengan 10 kebaikan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ad-Darimi dengan sanad yang sahih. Dan seorang itu tidak membaca Al-Quran apabila dia tidak melafadzkannya, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh para ulama. Maka silakan dia hanya sekadar melihat bacaan Al-Quran, melihat saja tanpa membacanya itu boleh. Mungkin dia lagi menelaah, mungkin dia lagi memahami. Adapun kalau tidak keluar suaranya, maka jelas dia tidak mendapatkan pahala bacaan per huruf tersebut. Karena orang membaca bacaan Al-Quran, dia ada pahalanya khusus, yaitu setiap hurufnya dia mendapatkan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan dan seterusnya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang berikutnya, maka beliau mengatakan batasan yang dianjurkan untuk menghatamkan Al-Quran. Beliau mengatakan di sini, sampai kapan sih atau sampai berapa hari sih boleh itu orang itu boleh menghatamkan Al-Quran? Orang itu boleh membaca Al-Quran sampai hatam. Apakah boleh 1 hari? Apakah boleh 2 hari? Boleh 3 hari dan seterusnya? Maka di sini beliau mengatakan, di antara kebiasaan ulama salaf berbeda-beda dalam memberikan batasan waktu hatam Al-Quran. Di antara mereka ada yang menghatamkan Al-Quran selama 2 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang 10 hari atau 10 malam. Di sini ada yang 1 minggu, dan inilah yang paling banyak dilakukan oleh para ulama. Minimal mereka itu membatasi 1 minggu. Karena kenapa? Para ulama ini dia mendalami Al-Quran, membaca Al-Quran sembari membaca maknanya dan seterusnya. Kemudian yang lainnya juga disebutkan dalam kitab Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Al-Adhkar.
Apa kata beliau? Di antara mereka ada yang menghatamkan kurang dari 3 hari, di antara mereka ada yang menghatamkan setiap hari semalam. Disebutkan dalam kisah-kisah yang masyhur, di antaranya Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau di sini, bacalah Al-Qur'an itu dalam 1 bulan. Kemudian dia mengatakan, aku bisa lebih daripada itu wahai Rasulullah, sampai nanti dalil beliau itu mengatakan, silakan engkau hatamkan olehmu dalam 3 hari. Maka ini boleh. Adapun larangan beliau janganlah kurang darinya, maka dikatakan dalam dalil yang berikutnya boleh sampai 3 hari. Maka ini enggak jadi masalah. Kemudian para ulama mengatakan silakan, tidak ada batasan tertentu dengan hal tersebut. Dia mau 3 hari, dia mau seminggu, 1 bulan, 2 bulan dan seterusnya boleh. Asalkan dia membacanya dengan benar, dia menelaahnya, dia berusaha untuk memahami apa yang dia baca. Maka ini hendaknya ia membatasi sesuai dengan ukuran yang mana hal itu tidak menyebabkan mengabaikan tujuan utamanya yang hendak ia capai dan tidak meninggalkan kesempurnaannya. Adapun selain dari mereka yang disebutkan di atas, maka hendaknya dia memperbanyak bacaan yang memungkinkan baginya tanpa menimbulkan kebosanan atau membaca dengan terburu-buru. Ini dia jemaah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di sini ada peringatan ketika membaca Al-Quran. Maka tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan doa khusus yang dibaca ketika menghatamkan Al-Quran, sebagaimana yang kita sering lakukan dulu kalau waktu kecil-kecil itu jemaah, waktu tahun 90-an lah atau tahun 2000-an ke atas terus, itu ketika kita kalau udah selesai hatam Al-Quran itu ada acara di rumah. Orang-orang tua kita mengadakan acara syukuran dia, kemudian dibacakan doa khatam Al-Quran. Maka beliau mengatakan di sini, Syekh Fuad bin Abdul Aziz, beliau mengatakan tidak ada bacaan khusus yang dibaca ketika menghatamkan Al-Quran. Enggak ada. Tidak ada hal-hal yang khusus yang dia baca setelah dia hatam Al-Quran. Maka ini tidak ada dan tidak memiliki dalil atas pensyariatannya. Tidak ada pula dalil yang marfu yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan argumen oleh orang-orang yang senantiasa berdoa dengan doa tertentu ketika menghatamkan Al-Quran Al-Azim. Maka doa yang masyhur yang telah tersebar di kalangan muslim saat ini adalah doa menghatamkan Al-Quran yang disandarkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan penyandaran kepada beliau ini adalah tidak benar. Kenapa kok mereka ketika ngelihat ada doa dari Syekhul Islam mereka ikuti? Kenapa ketika ada dalil-dalil melarang mereka seperti ini maka mereka jauhi? Kita katakan ini adalah hal yang tidak benar. Ketika ada orang membolehkan pendapat kita ambil pendapat mereka. Ketika orang tersebut berbeda pendapatnya dengan kita tolak pendapat tersebut dengan hawa nafsu. Jelas ini adalah hal yang diharamkan dalam agama Islam. Kita ini pelin-pelan berarti jemaah. Kalau sesuai dengan pendapat kita, pendapat orang kita ambil. Ternyata nggak sesuai, kita buang. Dan banyak yang terjadi seperti itu, Masya Allah. Apalagi dari beliau nih, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini sangat-sangat diwanti-wanti sama orang-orang. Beliau ini adalah orang yang sangat keras, orang yang sangat syadid dalam hal ini. Akhirnya mereka menolak semua pendapat beliau. Ternyata ketika beliau ada didapati disandarkan doa khatam Al-Quran, rame-rame mereka mengambil doa tersebut jemaah, padahal itu tidak dibenarkan. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara faedah yang berikutnya adalah, atau di sini disebutkan ada berapa kesimpulan jemaah bahwasanya doa bagi orang yang menghatamkan Al-Quran itu dilakukan di luar sholat. Ada orang yang sholat membaca doa tersebut. Maka ini jelas tidak dibenarkan. Dan ucapan doa ketika itu merupakan amalan yang telah didapati sejumlah asar tentangnya dan perbuatan salafus soleh. Ini berdoa secara umum saja jemaah. Selesai membaca Al-Quran kita berdoa nih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita, memberikan kemudahan dari urusan kita.
kita minta dikabulkan dan bertawasul dengan apa yang kita baca dari Al-Quran. Kita khatamkan Al-Quran karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jelas hal itu adalah dianjurkan. Silahkan engkau bertawasul dengan amal-amal solehmu. Silahkan engkau berdoa setelah engkau selesai mengerjakan kebaikan. Karena Nabi SAW mengajarkan hal tersebut. Kemudian sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya tentang apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik dan diikuti oleh beberapa tabi'in. Salah satu riwayat Imam Ahmad, Al-Harb, Abdul Haris dan Yusuf bin Musa. Mudah-mudahan Allah merahmati semua mereka. Juga karena doa khatam Al-Quran ini termasuk dari bagian doa yang disyariatkan. Dan kemudian telah dikemukakan pula pendapat Ibnu Qayyim tentang hal ini. Tempat ini adalah tempat pengucapan doa yang paling tepat dan yang sangat memungkinkan untuk dikabulkan. Tapi bukan dengan doa-doa yang khusus. Bebas dia baca apa dan seterusnya. Kemudian doa khatam Al-Quran itu dilakukan dalam solat, baik ketika bersama imam maupun ketika solat sendirian, yang dilakukan sebelum ruku atau setelahnya, dalam solat tarawih atau selainnya. Akan tetapi tidak diketahui satupun hadis yang diriwayatkan dengan sanad tentang perkara ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada riwayat-riwayat tentang masalah hal tersebut sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya, jemaah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang berikutnya adalah disunnahkan berhenti membaca Al-Quran ketika kita sudah merasa ngantuk, jemaah. Jangan dilanjutin baca. Lagi baca Al-Quran kemudian ngantuk, stop. Gak usah dilanjutin. Karena kenapa? Akan menjadikan kita bacanya sudah ngawur, mulai kemana-mana. Mata sudah mulai buram, yang alif kelihatan seperti ain, kemudian yang kha kelihatan seperti ha, dan yang lainnya. Maka ini dikatakan oleh para ulama, diantaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, jika seorang di antara kalian bangun di malam hari, maka istijmal Al-Quran, lisannya tidak cakap untuk membaca Al-Quran, dan ucapannya tidak akan baik, serta pikirannya masih lemah, maka hendaknya dia berbaring santai dulu, baru bangun. Sadarkan diri dulu. Bagi yang ngantuk juga, ya silakan dia berbaring dulu. Nanti kalau udah bangun, tenang, baru dia baca Al-Quran. Makna istajam Al-Quran adalah lidahnya keluh sehingga ia tidak dapat membaca kata-kata yang baik atau fasih. Demikian juga dikatakan oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, sebab diperintahkannya menghentikan baca Al-Quran ketika diserang rasa kantuk ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin radhiyallahu taala anha, di mana beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengantuk ketika salat, maka hendaknya ia tidur hingga rasa kantuknya hilang. Ini yang dia kantuknya sangat berat sekali, maka boleh dia menunda salat. Dan ini dikatakan kepada ummul mukminin, terutama bagi perempuan. Apalagi perempuan karena dia enggak wajib salat di masjid misalnya. Seandainya laki-laki pun ketika dia dalam kondisi tersebut boleh dia ngantuk sekali, masya Allah, pokoknya ini susah ini pokoknya. Yang penting jangan sampai nanti dia meninggalkan sholat. Sebagian mengatakan hal tersebut, apalagi yang mengatakan bahwasanya sholat jemaah itu tidak wajib di masjid dan seterusnya. Tapi di sini dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau ngantuk maka hendaknya dia tidur dulu. Karena jika seorang dari kalian mengantuk sedangkan dia dalam keadaan sholat, mungkin saja sebelum ia ingin beristighfar memohon ampun kepada Allah, tapi ia malah memaki dirinya, takut salah nanti dia doa. Akhirnya dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Rabbmu. Kebalik dia mengatakan Allah itu hambanya. Sebagaimana ada orang yang luar biasa senangnya, ada hartanya nih, ketika dia safar, kemudian dia merasa ngantuk, masya Allah, tidur di bawah pohon, ini kendaraan sama makanannya hilang, lari. Akhirnya bingung, dia pusing nyari-nyari, kemudian dia tidur lagi itu. Ketika dia bangun, dia lihat kudanya tersebut langsung diambil. Saking senangnya, dia nggak sadar. Nih apa katanya? Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Rabbmu. Kebalik ngomongnya jemaah. Kebalik ngomongnya. Begitu juga apalagi kalau orang lagi ngantuk. Sama juga seperti orang-orang yang mabuk juga, dia tidak sadar dengan ucapannya. Maka dikhawatirkan hal tersebut oleh beliau di sini. Kemudian, dan ini merupakan bimbingan yang sangat lembut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena jika seorang mengantuk, biasanya ucapannya akan tidak beraturan.
sehingga seorang yang membaca Al-Quran atau sedang sholat diperintahkan untuk menahan sholat dan bacaannya. Hal ini bertujuan agar ia tidak mendoakan keburukan kepada dirinya, sedangkan ia tidak menyadari, juga agar Al-Quran terjaga dari perkataan yang keliru dan ucapan yang asing. Maka faedahnya, hendaknya orang yang membaca Al-Quran menghentikan bacaannya ketika dia sudah mulai mengantuk. Karena jika ia meneruskan bacaan, dikhawatirkan ia mengucapkan kata-kata atau suara yang mengganggu dan menggelikan. Untuk itu hendaknya dia menjaga dan mensucikan kalamullah dari hal-hal tersebut. Maka ini yang disampaikan oleh beliau di sini di antara adab tentang membaca Al-Quran. Yang pertama adalah, maka silakan kita menangis ketika membaca Al-Quran, baik dalam keadaan sholat atau di luar sholat. Dan menangis itu tidak membatalkan sholat jemaah, karena Nabi SAW menangis ketika melakukan sholat. Bahkan ketika beliau sholat malam sampai datangnya waktu subuh, beliau menangis terseduh-seduh meminta pertolongan kepada Allah dan minta ampunan sembari membaca ayat-ayat Allah kemudian memahaminya. Kemudian disunnahkan yang berikutnya mengeraskan bacaan Al-Quran jika tidak menimbulkan mafsadat, tidak mengganggu orang lain. Kemudian juga dilihat, juga ditimbang-timbang, kalau dia mengeraskan suara akan membuat dia riya, maka jelas membaca dengan suara lirih itu lebih utama. Kemudian di sini menghatamkan Al-Quran, para ulama tidak ada yang mematoki sampai hari berapa, maka silakan sekemampuan kita membaca Al-Quran, kemudian usahakan untuk mentadaburinya, untuk memahaminya. Kemudian yang berikutnya di antara faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya tidak mengucapkan kata-kata atau tidak menggerakkan bibir kita ketika melihat Al-Quran itu tidak mendatangkan pahala bacaan Al-Quran, karena dia tidak dikatakan membaca. Karena orang yang membaca itu adalah orang yang menggerakkan lisannya, orang menggerakkan bibirnya, walaupun tidak ada orang yang mendengarnya misalnya. Dan pahalanya diantaranya adalah Al-Quran itu akan sebagai syafaat bagi orang yang membacanya, dan dia mendapatkan 10 kebaikan dari apa yang dia baca dari Al-Quran tersebut. Kemudian yang berikutnya, beliau mengatakan di sini yang ke-18, disunahkan berhenti membaca Al-Quran ketika dia diserang rasa kantuk. Wallahu ta'ala alam shawab. Jemaah, ini yang dapat Anda sampaikan sedikit tentang masalah adab-adab Al-Quran. Kita akan lanjutkan lagi, masih ada adab-adab sampai 23 adab di sini. Kemudian nanti kita akan masuk ke adab-adab salam dan seterusnya. Nah, Allah ta'ala alam shawab. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita cukupkan. Fadl, mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan tema, atau mungkin ada yang butuh diselesaikan. Nah. Tipsnya supaya tidak mudah mengantuk. Masya Allah, bagaimana tipsnya ini? Kalau baca Al-Quran supaya tidak mengantuk, berwudu lagi jemaah, berwudu lagi. Kalau kita dulu di pesantren jemaah, kalau lagi setoran itu lagi duduk kita ngantuk, kita sambil baca Al-Quran jalan, keliling jalan, muter-muter, capek jalan duduk, capek duduk sambil bersandar. Itu dulu kita lakukan di pondok pesantren. Kemudian juga kita harus mengetahui di antara keutamaannya, ada motivasi orang ketika membaca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa seperti itu. Tapi kalau memang tidak bisa kita lakukan karena mengantuk, ya mau gimana lagi? Maka silakan beristirahat, karena tubuh kita butuh istirahat. Nanti kalau sudah mulai segar, baru kita membaca Al-Quran lagi. Naam, Allah ta'ala alam shawab. Dengan berwudu jemaah, kalau bisa dengan berwudu. Kalau nggak bisa, berarti itu bukan ngantuk yang biasa-biasa saja, itu ngantuk yang butuh istirahat jemaah. Karena mungkin baru pulang kerja, dia udah pusing-pusing banyak kerja, dia begadang, apalagi yang lembur, mau baca Al-Quran susah, ya sudah tidur dulu. Nanti kalau sudah selesai, baru silakan membaca Al-Quran, satu muka, satu lembar, dan seterusnya. Yang penting terus menerus walaupun sedikit. Allahu ta'ala alam bisawab. Ada yang lain, Fadl? Kalau enggak ada, kita cukupkan coba. 6 jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan jemaah. Sebelum kita cukupkan, maka kita berdoa memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala.
Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai ahli Al-Quran jemaah. Apalagi nih bulan sudah masuk ke bulan Zulhijjah jemaah, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita amalan-amalan soleh di bulan ini adalah amalan-amalan yang terbaik. Maka silakan baca Al-Quran walaupun sedikit, maka tadaburi Al-Quran silakan terus-menerus, karena tidak ada suatu hari, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ilallah min hadhihi ayami al-ashara. Beliau mengatakan tidak ada hari yang mana amalan-amalan soleh lebih dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala daripada hari-hari ini. Mana dia? Hari 10 di awal dari bulan Zulhijjah. Perbanyak, ada puasa, ada baca Al-Quran, ada sodako, ada berkata-kata yang baik dan seterusnya. Maka lakukan semua amalan-amalan soleh untuk mendekatkan diri kepada Allahu Rabbul Alamin, sehingga kita akan berbahagia. Di antaranya ada puasa Arafah juga jemaah, jangan sampai ditinggalkan. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yaghfiru sanatal madiyah wal baqiyah, akan mengampuni dosa kita yang telah lalu atau 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita untuk beribadah jemaah, memudahkan kita untuk terus istiqomah dalam mempelajari agama Allah Rabbul Alamin, sehingga kita menjadi hamba-hamba pilihan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mendapatkan keberkahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.